Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Di pagi hari ini senang sekali kita dapat kembali bersua dalam siaran langsung sholat Idul Adha untuk tahun ini. Saya Ahmad Fauzan dan saya Wahid Arifuddin akan membersamai pemirsa dalam program live event pada kesempatan kali ini ya, Rekan Fauzan ya. Baik, Rekan Fauzan, pagi hari ini kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Rekan Wahid mudah-mudahan juga sehat selalu. Insya Allah, pemirsa sehat di rumah juga dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan tentunya insya Allah kita akan hadirkan berbagai gambaran terkait dengan sholat Id yang diselenggarakan di Manahan, Surakarta. Ya, baik. Memang kondisi kesehatan ini sangat penting. Salah satunya kita nanti bisa gunakan untuk mengikuti ibadah sholat Id hari ini ya. Dan rangkaiannya juga nanti masih panjang. Ada ibadah kurban juga. Dan tentu kita sebaiknya seorang muslim bisa berperan maksimal dalam ibadah-ibadah tersebut ya, Rekan Fauzan. Ya, benar sekali. Kita benar-benar bisa memanfaatkan sisa waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas yang positif. Kegiatan di majelis tafsir Al-Quran tidak akan pernah terputus. Banyak sekali aktivitas positif untuk menghiasi kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan insya Allah. Baik, kita mulai kegiatan ibadah pada pagi hari ini dengan sholat Id yang diselenggarakan Majelis Tafsir Al-Quran di Stadion Manahan, tepatnya di lapangan parkir ya, Rekan Fauzan. Dan untuk dapatkan gambaran hari ini nanti kita akan dapatkan reportase langsung dari rekan-rekan kita yang sudah ada di lokasi. Ada Rekan Miftah Al-Firdaus dan Rekan Ali Rahman ya. Langsung saja kita sapa yang ada di lapangan, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar sehat hari ini? Kabar baik, kabar sehat Rekan Miftah dan Rekan Ali. Ya. Baik, baik. Terpantau kondisi saat ini para peserta sudah banyak ya, Rekan ya, di lapangan parkir, dan terpantau juga teman-teman dan jamaah masih juga berdatangan untuk mengikuti sholat Idul Adha pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya untuk para pemirsa, insya Allah nanti sholat akan diselenggarakan kurang lebih pukul 6 ya. Pukul 6 kurang lebihnya, lebih pagi ya dibandingkan waktu sholat Idul Fitri. Karena memang banyak aktivitas setelah sholat Id ini kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Kalau di Majelis Tafsir Al-Quran di beberapa titik tempat di pusat insya Allah sudah siap begitu. Banyak sekali lokasi yang akan menyukseskan ibadah kurban ya, Rekan Fauzan ya. Baik, kita coba sapa kembali ya Rekan Miftah Al-Firdaus dan Rekan Ali Rahman. Halo, assalamualaikum Rekan Miftah. Halo, assalamualaikum Rekan Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Wahid Arifuddin dan Rekan Ahmad Fauzan. Silakan untuk reportasenya di pagi hari ini bisa disampaikan Rekan Miftah Al-Firdaus. Ya, baik. Terima kasih Rekan Ahmad Fauzan dan juga Rekan Wahid Arifuddin. Alhamdulillah saat ini kami berada di lapangan parkir Stadion Manahan, yang mana nanti akan kita selenggarakan bersama sholat Idul Adha. Baik, bisa diberikan gambaran kepada para pemirsa yang saat ini masih di rumah ya, atau mungkin di perjalanan, bagaimana kondisi di lapangan parkir saat ini dan bagaimana kondisi peserta yang ada di sana, Rekan Miftah? Ya, untuk kondisi di lapangan parkir Stadion Manahan saat ini sudah penuh, soft baik putra maupun putri, terutama di bagian depan ini sudah penuh, dan tentu nanti akan segera dimulai untuk sholat Idul Adha 1443 Hijriah atau tahun 2023. Dan pemirsa Enta TV dimanapun Anda berada, untuk saat ini nanti imam dan khotib nanti adalah pimpinan yang 2 hari terakhir ya, Amin 1 dan hari H ini. Ya, baik, kita akan dapatkan reportase dari Rekan Ali Rahman ya, yang saat ini sudah bersama dengan Ketua Panitia penyelenggaraan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Sudah mencukupkan
tinggal kita penataan-penataan dari seluruh jamaah yang baru datang untuk bisa sesuai dengan yang kita arahkan dalam soft-soft yang ada sehingga lebih tertib. Terkait renovasi lapangan parkir ini, apakah ada pengurangan kuota peserta atau bagaimana, Ustaz? Kami melihat malah lebih cukup lapang ya, karena memang kami tentu harus berterima kasih kepada pemerintah Kota Surakarta yang telah mengizinkan sehingga lapangan parkir ini luar biasa menjadi tempat yang cukup nyaman bagi kami, bagi kita semuanya warga Kota Solo khususnya yang Muslim untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ya dengan baik, dengan lancar. Ya. Ini Al-Ustaz sudah nampak hadir di tempat sholat, Ustaz. Ada mungkin yang disampaikan himbauan bagi peserta sholat Id hari ini, Ustaz. Baik, kami tentu mengingatkan bahwa acara atau kegiatan sholat jamaah Idul Adha ini lebih awal sebenarnya, jadi lebih pagi, sehingga memang kami ngundang jam 6. Insya Allah nanti kita dirikan jam 6 lebih 5. Kemudian kita berharap untuk yang masih di luar dengan tidak perlu tergesa karena kita mendirikan sholat kedua ada untuk petugas, sehingga tetap keselamatan yang pertama, kemudian mengikuti arahan-arahan dari panitia yang bertugas baik di sepanjang jalan menuju ke Gelora Manahan ini dan juga yang ada di areal lingkungan tempat sholat didirikan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Subrapto. Semoga lancar menjalankan sholat Idul Adha kesempatan hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kembali ke rekan Ahmad Fauzan dan rekan Wahid Arifudin. Baik, terima kasih rekan Ali Rahman untuk wawancaranya dengan Ketua Panitia. Betul, ini menjadikan gambaran bagi kita bahwa memang penyelenggaraan dari sholat Idul Adha ini lebih pagi lebih awal ya. Sehingga persiapan pun juga harus lebih awal ini, jam 4 sudah bangun ya. Iya, seperti halnya tadi rekan Fauzan juga sudah persiapan ke sini dan teman-teman sudah, bahkan petugas pun sejak tadi malam sudah bersiap di lapangan parkir Stadion Manahan untuk menyukseskan kegiatan sholat Id pada tahun ini. Dan untuk dapatkan gambaran kembali bagaimana kondisi di lapangan, kita ada rekan Miftah ya. Miftah Al-Firdaus. Coba kita akan sapa terlebih dahulu. Rekan Miftah. Ya, rekan Ahmad Fauzan dan juga rekan Wahid Arifudin. Silakan untuk memberikan laporan terkini bagaimana kondisi persiapan terutama bagi jamaah yang sudah hadir di Gelora Manahan. Baik, terima kasih rekan Wahid Arifudin dan rekan Ahmad Fauzan. Seperti halnya yang sudah kami sampaikan tadi, saat ini saya berada di soft bagian utara. Kemudian bisa dilihat di layar bahwa untuk para jamaah baik putra maupun putri ini sudah mulai berdatangan hampir penuh, dan tadi diinformasikan bahwa sekitar pukul 6 lebih 5 sholat Idul Adha 1444 Hijriah atau tahun 2023 akan dimulai. Maka untuk para jamaah yang ikut serta atau hadir di lapangan parkir Stadion Manahan ini untuk segera saja karena akan segera dimulai. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, sepertinya kami informasikan di awal bahwa untuk imam dan khotib nanti akan dipimpin langsung oleh pimpinan MTA Pusat Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah LCMhum. Bisa Anda lihat bagaimana kondisi jamaah putra maupun putri ini sudah mulai berdatangan. Baik, rekan Miftah, barangkali bisa diberikan gambaran untuk fasilitas pendukung yang ada di lapangan parkir ini, ada apa saja ini rekan Miftah? Ya, kalau untuk fasilitas yang ada di lapangan parkir Stadion Manahan ini tentu kita bisa melihat karena memang fasilitas umum. Ketika para jamaah ke Stadion Manahan ini parkir baik mobil maupun sepeda motor ini bisa tertampung ke dalam. Kemudian untuk jamaah sendiri ini seperti hanya tahun-tahun sebelumnya, Majelis Tafsir Al-Quran selalu mendirikan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha berada di lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta. Jadi secara memanjang ke timur, insya Allah membuat belasan ribu jamaah, tentu ya, belasan bisa sampai 20 ribuan jamaah untuk mengikuti sholat Idul Adha maupun Idul Fitri di setiap tahunnya. Ya, rekan Miftah bisa disampaikan bagaimana cuaca kondisi saat ini?
bisa disampaikan di Manahan? Mas sudah mulai berdiri, rekan Wahid dan juga rekan Ahmad Fauzan. Jadi insya Allah sesegera mungkin akan kita laksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023. Baik, terima kasih rekan Miftah untuk laporannya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini di lapangan parkir Stadion Manahan sudah mempersiapkan diri untuk memulai sholat Id pada kesempatan kali ini ya, rekan Fauzan. Tentunya kita akan segera bergabung dengan siaran langsung sholat Idul Adha langsung dari lapangan parkir Manahan Surakarta. Langsung kita akan menyimak siaran langsung kali ini. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sudah siap atau Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu kita bersabar, masih ada jamaah yang baru berdatangan, terutama dari ibu-ibu. 1 menit ke depan sholat akan didirikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Insya Allah shaf sudah tertata dengan lurus dan rapat. Salat akan segera didirikan. As-salatu jami'ah. Sallu sufufakum. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله
الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi istafa Ibrahim alaihi salam khalila wa ja'alahu lin-nasi imama. Innahu kana siddiqan nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
alladzi lam yattakhid sahibatan wala walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atih kama jaa fi qaulihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sehingga pada tahun ini Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah Shaum Arafah, mendirikan salat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat yang insya Allah dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati, seperti yang tercermin dalam ketaatan dan ketabahan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam menjalani cobaan demi cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari yang penuh berkah, hari yang sangat bersejarah bagi umat Islam, karena hari ini merupakan hari kemenangan seorang nabi, penemu konsep ketauhidan dalam berketuhanan. Sebuah penemuan maha penting di jagat raya ini tak tertandingi nilainya dibandingkan dengan penemuan para saintis dan ilmuwan. Karena berkat konsep ketauhidan yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim, tentunya atas bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia dapat menguasai alam dengan menjadi khalifah di muka bumi. Selain itu, keteguhan hati, keikhlasan, kesabaran, dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu besar dalam menjalani ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana puncaknya adalah ujian untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, yang pada akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sembelihan yang besar. Hal ini telah melahirkan keteladanan yang sangat baik dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi generasi berikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu, istilah revolusi mental begitu akrab terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Hal ini bermula ketika Insinyur H. Joko Widodo
mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dengan mengusung jargon revolusi mental dan menjadikannya program unggulan. Tak pelak dengan terpilihnya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, istilah revolusi mental pun semakin membumi hingga ke pelosok negeri. Sebagai jargon dan program unggulan yang diharapkan tentu bukan sekedar spirit sosialisasi, melainkan realisasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara pun harus menjadi bukti. Revolusi mental harus mampu menjadi penawar luka, obat penyakit lesunya sendi perekonomian rakyat, penyambung pudarnya solidaritas dan toleransi, serta pembangkit krisis kepribadian, mental, dan moral bangsa. Dengan revolusi mental diharapkan masyarakat bisa membedakan mana obat dan mana racun. Dengan demikian, masyarakat pun mampu tumbuh kembang menjadi masyarakat madani, berbudi tinggi, berkeadilan sosial, berkesejahteraan, bermoral, bermartabat, berperadaban, dan berakhlak mulia. Pada prinsipnya, cita-cita revolusi mental harus diupayakan dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat, tak terkecuali oleh para pemangku kebijakan negeri ini. Dengan kata lain, para elit bangsa harus mampu menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat demi terwujudnya cita-cita nan mulia tersebut. Oleh karena itu, pembangunan revolusi mental harus diupayakan dengan memaksimalkan peran, fungsi, dan tujuan secara institusional, baik fisik maupun non-fisik. Artinya, revolusi mental tidak mungkin efektif jika hanya sekedar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifat manusianya yang menjalankan sistem ini. Sehebat apapun kelembagaan yang diciptakan, selama ia ditangani oleh manusia yang belum mumpuni secara skill dan moralitas, tetap tidak akan membawa kebaikan. Dalam pandangan Al-Quran, pembangunan revolusi mental adalah upaya mencetak masyarakat yang baik, bermoral, beradab, dan berakhlak mulia. Konsekuensinya, masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang kenal akan Tuhannya, tahu dan sadar akan dirinya, mengikuti jalan para nabi dan jalan pewarisnya, dan berbagai kriteria masyarakat beradab dan berakhlak lainnya. Masyarakat beradab dan berakhlak juga harus memahami potensi dirinya dan bisa mengembangkan potensinya demi kemaslahatan diri dan umat sesuai dengan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, revolusi mental adalah sebuah proses perubahan yang sifatnya integral antara jiwa dan pelaku. Dalam perspektif pendidikan, khususnya Islam, revolusi mental tidak hanya sebatas diorientasikan pada aspek normatif saja. Sebab pendidikan dalam Islam tidak hanya sekedar dimaknai sebagai proses
alih budaya atau alih ilmu pengetahuan saja, melainkan sekaligus juga dimaknai sebagai proses alih nilai. Artinya, revolusi mental dalam pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian seseorang agar menjadi lebih baik, baik secara fisik, baik secara mental emosional, baik secara mental intelektual, secara mental sosial maupun mental spiritual. Dengan demikian, terhapuslah budaya atau tradisi jahiliyah yang sangat tidak mendidik dan merusak, seperti rakus, tamak, congkak, korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja yang rendah, intoleransi terhadap perbedaan, ingin menang dan merasa benar sendiri, dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sudah sejak dini Islam, terlebih dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memproklamirkan diri sebagai gerakan revolusioner dari kondisi negatif ke kondisi positif. Jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondisi bangsa Arab dikenal dengan sebutan jahiliyah. Hal ini disebabkan oleh perilaku tercela dan menyimpang bangsa Arab dari fitrah kemanusiaannya, seperti mencuri, minum khamr, berzina, merampok, bertikai, membunuh, dan perbuatan-perbuatan tak beradab dan tak bermoral lainnya. Kemudian kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa misi yang sangat mulia dan agung, yakni merubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang bermoral, yang beradab dan berakhlak mulia. Dengan demikian, tujuan revolusi mental dalam Islam itu pada hakikatnya sejalan dengan tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Dalam pandangan Islam, nabi dan rasul diutus bukan untuk urusan dunia yang serba remeh, melainkan untuk urusan yang sangat besar, yakni agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan segala hal yang berbau kemusyrikan. Selain itu, tujuan yang lain adalah agar manusia berakhlak mulia dan memiliki adab serta kesopanan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya berikut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan petunjuk Al-Quran dan wahyu sebagai pijakan. Dakwahnya terprogram dari teologis ke sosial tujuan revolusinya, dari individu ke masyarakat dimulai pergerakannya, dan para sahabat sebagai kader militannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai sebuah konsep, revolusi mental lebih memusatkan perhatiannya pada perbaikan paradigma dan mindset pelakunya. Manusia sebagai pusat sekaligus pelaku revolusi mental harus terdidik dan terbimbing untuk memiliki cara pandang,
cara merasa, cara meyakini, cara bersikap dan berperilaku yang didasarkan pada konsep norma, nilai, dan agama. Dalam Al-Quran, konsep dasar revolusi mental setidaknya terlihat sangat jelas dalam 2 ayat berikut. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 53. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Secara tegas, kedua ayat di atas berbicara tentang konsep revolusi mental. Keduanya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengubah suatu kaum atau bangsa sebelum kaum atau bangsa tersebut mengubah apa yang terdapat dalam dirinya. Ayat pertama, yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 53, berbicara tentang perubahan nikmat. Sedangkan ayat yang kedua, yakni Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, di situ menggunakan kata ma yang berarti apa-apa, sehingga mencakup perubahan apapun, yakni baik dari nikmat positif menuju nikmat negatif atau murka ilahi, maupun dari negatif menuju positif. Lain daripada itu, ayat-ayat di atas juga berbicara tentang perubahan sosial yang berlaku bagi masyarakat masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang hukum-hukum kemasyarakatan, di samping menyangkut pula orang per orang atau individu. Hal ini terlihat jelas dari penggunaan kata kaum atau masyarakat pada kedua ayat tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perubahan sosial hanya terjadi kalau anggota masyarakat itu terlibat dalam upaya perubahan tersebut. Dengan kata lain, perubahan tidak akan pernah terjadi jika hanya sebagian anggota masyarakat yang terlibat dan sebagian yang lain tidak terlibat. Oleh karena ayat-ayat tersebut berbicara tentang kaum, maka ketetapan yang sedang ditunjuk oleh kedua ayat tersebut bersangkut paut dengan kehidupan duniawi, bukan ukhrawi. Hal ini mengisyaratkan adanya pertanggungjawaban yang sifatnya pribadi, dan ini akan terjadi di akhirat kelak berdasarkan firman-Nya dalam Quran Surat Maryam ayat 95 yang mafhumnya
tiap-tiap mereka akan datang menghadap kepadanya sendiri-sendiri. Dan ada juga tanggung jawab sosial yang bersifat kolektif, sebagaimana yang ditunjuk oleh firman-Nya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25, yang mafhumnya, hindarilah cobaan yang tidak hanya menimpa secara khusus orang-orang yang berlaku aniaya di antara kalian, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat pedih pembalasannya. Ayat-ayat perubahan di atas mengisyaratkan bahwa pelaku perubahan ada dua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Manusia berkewajiban mengubah sisi dalamnya, sehingga kalau ia telah mengubah sisi dalamnya, Allah pun akan turun tangan untuk mengubah sisi luarnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manusia. Sisi dalam manusia terdiri dari banyak hal, yang terpenting di antaranya adalah nilai-nilai yang dihayatinya, kehendak dan tekadnya untuk berubah. Mustahil terjadi perubahan jika tidak ada nilai-nilai yang dihayati. Demikian pula tidak mungkin terjadi perubahan kalau nilai-nilai yang dihayati itu tidak diupayakan mewujudkannya melalui tekad yang kuat. Oleh karena itu, bisa saja terjadi perubahan prinsip atau terjadi perubahan penguasa, tetapi tidak terjadi perubahan. Sebab nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat tersebut tidak dapat mereka wujudkan dalam kehidupan nyata karena ketiadaan tekad yang kuat untuk berubah. Sejak dini Al-Quran telah membeberkan hakikat manusia adalah ciptaan, perpaduan antara sisi dalam dan sisi luar. Sisi dalam manusia disebut nafas atau diri atau jiwa, sedang sisi luar manusia dinamai jism, yakni badan. Oleh sebab itu, Islam memandang manusia dari sela-sela nalurinya yang asli, faktor dan ciri-cirinya sebagai suatu ciptaan yang saling beriringan. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menetapkan adanya kesenangan sisi dalam dan sisi luar manusia. Kalaupun ada batasan dan larangan terhadap kecenderungan itu, maka hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kehancuran. Islam menyadari adanya kesenangan manusia pada sisi dalam dan luarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jati diri manusia dapat dididik dan mendidik dalam kerangka revolusi mental. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perangkat fitrah, yakni sistem dan kecenderungan asli berupa potensi internal, yakni akal, qalb dan nafas, serta potensi eksternal, yaitu kelenturan fisik. Tidak dipungkiri, setiap individu manusia tercipta dengan kekuatan fitrah. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikut. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Secara sederhana,
Fitrah tersebut dapat diartikan sebagai kesiapan untuk menjalankan agama tauhid. Dengan kata lain, di dalam fitrah tersebut terkandung tauhid, keikhlasan dalam mencapai tujuan, mencintai karena Allah semata, menghambakan diri hanya kepadanya, menegakkan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar, menghalalkan yang baik-baik dan bermanfaat, serta mengharamkan yang buruk-buruk dan membahayakan. Jamak diketahui bahwa manusia memiliki kesamaan dengan binatang, sama-sama memiliki panca indera, sama-sama memiliki gerakan dan keinginan, serta jenis-jenis perasaan lainnya. Seandainya pada diri manusia tidak ada kekuatan fitrah dan kemampuan berpikir yang mendorongnya untuk mengetahui kebenaran dan menghendaki kebaikan, niscaya kedudukan manusia itu sama saja dengan binatang atau bahkan lebih rendah dari binatang. Dengan demikian, manusia bisa memilih antara mempertahankan dan mengembangkan fitrahnya sehingga ia benar-benar menjadi manusia sejati yang berbeda dari binatang, atau menghilangkan fitrah dirinya dan kemampuannya berpikir sehingga ia menjadi seperti binatang. Oleh karena itu, ada beberapa aspek pada diri manusia yang harus diperhatikan agar ia menjadi manusia yang bermental sehat, berakhlak, beradab, dan bermoral, sehingga dapat menjalankan semua fungsi dan tugas kemanusiaannya dengan baik dan benar. Di antara aspek tersebut, yang pertama, aspek akal, sesuai dengan fungsi yang telah Al-Quran tetapkan. Yang kedua, aspek qalb atau hati, sesuai dengan fungsi yang telah Al-Quran tetapkan. Yang ketiga, aspek nafas atau jiwa, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Al-Quran pula. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang terdapat di dalam masyarakat adalah cerminan dari sisi dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga jika mereka tidak senang terhadap sesuatu, maka mereka memiliki potensi untuk mengubahnya. Dan perubahan yang terjadi itu akan lahir sesuai dengan sisi dalam mereka, bukan sisi dalam seseorang atau sekelompok kecil dari mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam perubahan proses sosial yang serba cepat seperti sekarang ini, banyak orang kehilangan kompas hidup dan menjadi terasing dari sumber inspirasinya sebagai manusia yang bertuhan. Kalau malang merundung, Tuhan dipanggil-panggil seperti orang mabuk dan merayu kekasih. Akan tetapi, begitu untung merubung, Tuhan segera tersisih. Kenyataan ini sama persis dengan gambaran Al-Quran berikut. Fa'idha massal insana durrun ta'ana, thumma idha qawalnahu ni'matan minna, qala innama utituhu ala ilm, bal hiya fitnah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 49. Keadaan di atas salah satunya disebabkan oleh rusaknya mental manusia yang sering digerogoti dan dikotori oleh hawa nafsu buta yang sangat berbahaya, yakni hawa nafsu keyakinan
yang sering menyeret manusia pada kepercayaan dan tindakan yang keliru. Rusaknya sebuah negeri bukan karena tidak ada orang yang pandai dan berpendidikan di negeri tersebut. Rusaknya sebuah negeri lebih disebabkan oleh ego dan nafsu rendah yang bersarang di hati masyarakatnya, utamanya di hati sebagian para elit dan kaum intelektualnya. Dari sinilah lantas timbul pelanggaran, kejahatan, kerusakan mental, dan kebobrokan moral di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemampuan intelektual seseorang bukan jaminan untuk dapat menguasai hawa nafsu, karena daya tarik hawa nafsu itu lebih kuat daripada pertimbangan-pertimbangan intelek. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk meraih perubahan dan kemajuan yang sesungguhnya, suatu negeri tidak cukup hanya berbekal kecerdasan, kepakaran, ilmu pengetahuan, dan teknologi semata, melainkan harus didukung pula dengan moralitas yang terpuji. Oleh karena itu, upaya pertama yang harus dilakukan manusia untuk merevolusi mental adalah menekan dan mengalahkan bisikan-bisikan hawa nafsu demi perubahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip logis, fitrah, dan tujuan eksistensinya di atas permukaan bumi ini. Kebangkitan suatu umat atau bangsa pada dasarnya telah melewati dua tahap atau jalan yang berbeda. Pertama, jalan akidah dan kekuatan batiniah atau mental yang digabungkan dengan kelapangan lahiriah. Kedua, jalan yang berorientasikan pada jumlah materi. Jalan pertama hanya dapat diukur dengan kemauan dan akhlak, budi pekerti, dan tidak dapat diukur dengan banyaknya emas atau harta benda yang lain. Tidak ada yang dapat membawa kemusnahan suatu bangsa selain hilangnya kekuatan batiniah itu. Dengan ibarat lain, kekuatan batiniah atau mental sangat berpengaruh terhadap kebangkitan dan ketinggian derajat suatu bangsa. Hal ini sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Ahmad Syauqi berikut. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya suatu bangsa itu tergantung akhlaknya. Apabila rusak akhlaknya, maka rusaklah bangsa itu. Pembentukan manusia dengan kebudayaan atas dasar nilai-nilai batiniah sesungguhnya telah dilakukan sejak awal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan titik tolak demikian, Rasulullah telah berhasil mengangkat derajat dan harkat kemanusiaan umatnya. Sejarah mencatat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membeda-bedakan warna kulit, keturunan, kekayaan, atau diskriminasi lainnya. Dengan prinsip ini, Rasulullah memandang sama terhadap setiap manusia. Dalam pandangan Rasulullah, manusia ibarat gerigi sisir, terdapat kesamaan dalam segala hal, kecuali amal yang membedakan. Dengan kata lain, tidak akan pernah ada suatu derajat keturunan atau kedudukan seseorang yang mampu mengangkat mereka kecuali dengan amalnya itu. Rasulullah mampu memadukan keserasian antara pembentukan kepribadian individu dengan kesatuan kebudayaan kemasyarakatan atas dasar rasa saling cinta, tolong menolong, kebersamaan, dan kasih sayang antar sesama. Dengan ibarat lain, Rasulullah telah berhasil
menanamkan nilai-nilai batiniah yang sangat besar kekuatannya itu dalam pembentukan mentalitas dan karakter para sahabat dan umatnya. Namun sayang, kekuatan batiniah atau mental yang pernah dibangun oleh Rasulullah pada saat ini sudah banyak ditinggalkan oleh sebagian umat Islam di berbagai belahan bumi. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila kerusakan mental dan moral di berbagai bidang melanda negeri yang mayoritas penduduknya Muslim sekalipun, termasuk Indonesia. Hal ini karena mentalitas sebagian umat Islam hanya laksana buih, sehingga tidak memiliki arti dan manfaat sedikit pun. Untuk mengatasi ini, tidak ada jalan lain kecuali membebaskan umat dari penderitaan psikologis, kerusakan hati nurani, dan kelemahan batiniah. Dengan kata lain, harus dilakukan revolusi mental di segala lini sebelum umat jatuh ke jurang keruntuhan yang lebih dalam. Hal ini pula yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala merevolusi mental manusia zaman jahiliyah. Revolusi yang diajarkan berupa internalisasi wahyu, yaitu nilai-nilai Qur'ani dan petunjuk Nabi, yaitu as-sunnah, sehingga terhimpun manusia berakhlak mulia, beradab, bermasyarakat madani yang berkemajuan dan berperadaban. Mudah-mudahan momentum Idul Adha ini memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih beriman dan bertakwa, tangguh serta tabah menghadapi ujian dan cobaan keimanan dan ketakwaan, menjadi pelopor dalam dakwah, meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil ibrah serta meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar-benar ada suri toladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Sebagai penutup, mari sejenak kita khusyuk dan khudu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minad dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa abasarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, setelah tadi kita sudah mengikuti rangkaian
sholat Idul Adha 1444 Hijriah ya, yang diselenggarakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Betul sekali. Sudah menghadirkan tausiah ataupun juga khutbah di kesempatan kali ini oleh Al-Ustadz. Mudah-mudahan ini juga menjadikan semangat ya, semangat tersendiri bagi kaum muslimin untuk terus bisa memperbaiki diri di setiap saat, di setiap waktu. Ya. Baik, apalagi tema tadi rekan Fauzan yang disampaikan oleh Ustadz tadi, revolusi mental dalam pandangan Islam. Masya Allah, ini temanya ya sangat luar biasa, dan tentunya ketika kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz tadi, semoga kita bisa meresapinya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ini. Tidak hanya sekedar jargon saja, tapi benar-benar terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencoba untuk revolusi mental kita masing-masing dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah begitu. Baik, di pantauan layar televisi masih terlihat para peserta sholat Idul Adha ini ya, sudah persiapan untuk pulang, dan yang luar biasa lagi rekan Fauzan, tadi untuk jumlah jamaah ada puluhan ribu ini, Masya Allah. Bisa jadi ini yang terbesar ini ya, terbesar. Dan kita lihat ini adalah momen di mana para jamaah antre untuk bisa bersalaman dengan pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran. Memang disediakan kesempatan untuk bisa bersalaman, bersilaturahim, menjalin hati sehingga nantinya bisa terus hidup silaturahim di lingkungan Majelis Tafsir Al-Quran begitu. Baik. Momen-momen sholat Idul Adha ini yang paling rekan Fauzan nantikan ini apa? Ya, tentunya selain sholat Id, kita juga yang paling berkesan adalah liputan kurban. Nah, itu dia, hewan kurban. Karena ini agak berbeda dengan organisasi yang lain ya. Bisa disampaikan untuk para pemirsa. Iya, karena ribuan sapi yang kita sembelih, kemudian juga ribuan kambing yang disembelih oleh Majelis Tafsir Al-Quran, dibagikan secara door to door rapi, tidak menimbulkan permasalahan baru. Ini bisa dicontoh oleh masyarakat luas begitu. Baik, memang warga MTA itu terkenal dengan kedisiplinannya ya rekan Fauzan. Seperti halnya di sholat Id pada kesempatan kali ini, lihat tidak ada sampah sedikit pun yang terpantau di sana ini rekan Fauzan. Karena datang bersih, prinsipnya datang bersih, pulang pun juga dalam keadaan bersih. Karena ini menjadi contoh di mana tidak hanya sekedar kata-kata revolusi mental itu, tapi juga kembalinya kepada diri kita masing-masing. Terlihat di layar kaca Anda, pemirsa, ini masih diberi kesempatan bagi peserta sholat Idul Adha bersalaman dengan pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran untuk terus menjalin silaturahim, menautkan hati, saling sapa, saling senyum. Momen-momen membahagiakan seperti ini rekan Fauzan. Momen-momen membahagiakan, terutama ini soft bagian depan ini biasanya. Kalau ingin bisa mendapatkan momen ini, tentunya datangnya lebih pagi. Bisa jadi subuh di lokasi rekan. Subuh di lokasi. Banyak teman-teman yang memang atau saudara-saudara kita yang memang subuhnya di lokasi untuk mempersiapkan peralatan dan lain sebagainya begitu. Masya Allah ya. Ini dimanfaatkan juga untuk berfotoria. Momen-momen yang langka yang seperti ini, apalagi kalau misal ketemu dengan pimpinan beliau Al-Ustadz atau ketemu saudara-saudara kita yang ada di daerah lain ini rekan Fauzan ya. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mumpung berkumpul bersama-sama. Tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan yang akan datang dengan live event yang lainnya. Baik, saya Ahmad Fauzan dan saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.